yang penting di sini, sekolah yang melakukan finalisasi siswa eligible itu ada 19.203. Kemudian sekolah yang sudah melakukan finalisasi kurikulum itu ada 18.847. Kemudian yang sekolah yang sudah melakukan finalisasi nilai itu ada 18.361. Siswa yang eligible, artinya yang berhak untuk mendaftar adalah 820.745. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, itu ada 1-2 sekolah yang merasa sudah ada perpanjangan 2 hari tapi belum selesai, itu jumlahnya banyak atau tidak? Jadi Bapak dan adik-adik semua, insya Allah enggak banyak. Jadi hanya ada 490 sekolah yang itu kalau di persentase 2,58%. Nah, tidak melakukan finalisasi sampai nilai itu mengapa? Ya saya kira alasannya banyak. Ada kemungkinan pertama sudah tahu kira-kira mungkin ya siswanya tidak akan diterima kalaupun diizinkan mendaftar, kemudian ada yang masalah males-malesan sampai hari terakhir sudah diperpanjang 2 hari tapi belum masuk, dan mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Selamat datang di Koma Channel. Seperti yang kalian lihat di cuplikan awal video, yap, kali ini gue bakal ngebahas 490 sekolah tak finalisasi PDSS SNMPTN 2022. Awalnya gue nggak tahu sih kalau sebanyak itu. Ya, mungkin di cuplikan tadi bilangnya sedikit ya. Oke, mari gue perjelas seberapa dikit tuh orang. Oke, let's say per sekolah ada 100 siswa. Ini masih yang belum eligible ya. 1 siswa kan sedikit tuh. Dan ya gue sama ratain deh ya, anggaplah akreditasinya itu B. Artinya kan 25%. Nah kalau kita kalikan semuanya, 490 kalikan 100 kalikan 25%, itu hasilnya 12.250 siswa. Gede banget kan? 12.250 orang itu memiliki hak untuk bertarung di SNMPTN 2022. Ini gue ambil sumber ya dari kompas.com. Unggahan viral. Siswa tidak bisa ikut SNMPTN karena sekolah belum finalisasi PDSS. Ini respon LTMPT. Ramai tweet menampilkan pesan perminta maaf dari salah satu sekolah yang tidak bisa mengikutkan siswanya ke SNMPTN 2022 karena sekolah belum finalisasi PDSS. Tweet foto tangkapan layar video TikTok itu diunggah di media Twitter oleh akun ini. Ntar gue bacain deh. Foto yang diunggah menampilkan pesan WhatsApp dari tenaga pendidik di salah satu SMK yang mengaku menyesal tidak bisa mengantarkan siswa-siswanya mengikuti SNMPTN 2022. Hal ini karena sekolah tersebut terlambat finalisasi pengisian pengangkalan data atau PDSS lah, sehingga terfinalisasi secara otomatis oleh sistem. Akibatnya sistem eligible gagal ikut SNMPTN 2022. Ini gue bacain deh. Kami kelas 12 dari tim dengan sengaja menyesal, mohon maaf belum bisa mengantarkan siswa eligible untuk mengikuti SNMPTN dikarenakan proses PDSS belum selesai, sudah terfinalisasi otomatis oleh sistem pada tanggal Februari 2022 pukul 15. Oh, ini maksudnya tanggal 10 ya. Dan sudah tidak bisa menambah data siswa maupun nilai siswa maksudnya. Upaya menghubungi panitia LTMPT sudah ditempuh dan tidak merubah ketetapan dari pusat. Semoga anak-anakku tetap semangat mungkin. Tetap semangat berjuang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada yang komentar, lagi? Jadi ini bukan kali pertama. Yap, bener. Ini bukan kali pertama dan di video ini gue bakal bahas kejadian-kejadian tahun-tahun kemarin. Dan bukan hanya tweet itu saja. Ada dari Info Tembus PTN. Ini Instagramnya nih. Nah, kalau kalian cari di slide kedua dan slide keempat, itu ada pesan antara murid dengan siswa. Misalnya kayak gini. Assalamualaikum Bu. Saya dari kelas 12. Waalaikumsalam. Mau nanya Bu, SNMPTN emailnya udah bisa belum Bu? Sepertinya belum. Sepertinya belum. Walah, soalnya besok udah tutup Bu. Besok mulai pemilihan PTN. Dengan gampangnya dia bilang, cakep tuh Ibu tuh. Ada lagi pesan WA di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya atas nama sekolah SMA menginformasikan terkait SNMPTN. Sekolah
Mohon maaf kepada Bapak Ibu, pada tahun ini tidak ada yang mendapat SNMPTN. Dikarenakan pada saat operator sekolah memasukkan siswa eligible, ada siswa mutasi yang masuk. Dan sekolah menunggu rapot asli siswa mutasi itu. Namun pada akhirnya, seminggu sebelum penutupan sistem LTMPT mulai error, saya atas nama sekolah mengakui memang lalai karena terlalu lama menunggu nilai rapot dari siswa mutasi tersebut. Dan saya juga siap menerima komentar apapun dari Bapak Ibu atas kelalaian tersebut. Dan sebagai pertanggungjawaban sekolah, siswa-siswi yang mau mendaftar lewat jalur rapot maupun poltek ataupun cash akan dibantu dari sekolah. Sekali lagi, saya mohon maaf pada Bapak Ibu. Ini tahun 2022. Sekarang mari kita throwback. Gue gak bakal ngambil banyak deh, gue bakal ngambil 2 contoh aja. Ini gue boleh sebutin nama sekolahnya gak sih? A few moments later. Boleh lah. Lagian kan ada rekam digitalnya juga. SMA 3 Semarang. Nah, ini adalah salah satu sekolah favorit di Semarang. Bahkan gue cari-cari datanya, SMA 3 Semarang akreditasinya A. Dan tahun kemarin menempati posisi kedua peraih rata-rata terbaik UTBK di Semarang. Keren kan? Pernah gagal mengikuti SNMPTN 2016 bro. Jadi sebanyak 380 orang siswa-siswi gagal mengikuti SNMPTN 2016. Alasannya sederhana, karena pihak sekolah salah input data. Bahkan sampai Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi berbelasungkawa dan menyarankan mereka supaya mengikuti SNMPTN. 380 siswa anak SMA 3 saya harapkan seluruhnya mendaftar ke SBMPTN dan UN. Ya, yang dalam hal ini pengalaman pahit kemarin jangan sampai menjadi mereka putus asa, karena saya yakin karena itu potensi baik anak Indonesia yang berasal dari SMA 3 mendaftar ke SBMPTN maupun UM, saya rasa mereka akan memenangkan persaingan. Saya rasa mereka punya peluang yang sangat besar. Ya LTMPT kan tidak mau ngurusin satu persatu kan, ini sekolah bagus, ini sekolah tidak bagus, ya sama ratakan karena ya LTMPT profesional, jadi walaupun favorit nggak favorit perlakuannya sama aja. Dan yang kedua, SMAN Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Nah ini unik nih, sumpah ini unik banget nih. Uniknya di klarifikasi sekolah atas gagalnya mengurus PDSS. Ntar gue jelasin dah. Nah katanya 91 siswa-siswi gagal ikut jalur SNMPTN. 91 kan berarti yang eligible. Dan akreditasi sekolahnya itu A juga. Tapi yang paling jenaka adalah wawancaranya bro. Gue saranin lo nonton dah. Sayangnya gue gak bisa ngeplay videonya karena nanti gue kena copyright. Tapi gue udah mengutip secara terperinci kata demi kata. Begini kata wakil kepala sekolahnya. Kalau itu terjadi, kalau diterima di perguruan tinggi, bermasalah pada sekolah. Karena sekolah akan jatahnya berkurang. Jadi di perguruan tinggi, misalnya di UNED, jurusan ekonomi, dia masuk, tapi tidak dimasuki, maka jatah berikutnya hilang. Hei Pak, Anda benar Anda kalau diterima dan tidak dimasuki, akibatnya jatahnya akan berkurang. Tapi kalau Anda memiliki prinsip kayak gini terus-menerus, ini kayak pengen ngelindungi sekolah, tapi caranya wadah gede dinding dangdau. Kelanjutannya, ini permasalahan dan bla 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 bla. Dan bla bla blanya tuh siswa-siswi harus ikut ujian tulis dan mandiri. Nah, apa inti dari semua ini? Kenapa gua buat video ini? Kan PDSS udah lewat. Setidaknya ada 2 alasan kenapa video ini gue buat. Pertama, gue pengen 1 tahun ke depan pihak sekolah atau siswa yang kelas 11 melihat ini tidak memandang sebelah mata. Supaya gak terulang lagi, 12.250 orang itu gede banget. Ya mungkin ada kali yang misalkan 1% lah orang di situ lolos gitu. Artinya kan ya 123. Nah, 123 orang ini gak perlu repot-repot belajar UTBK. Enak kan, maksudnya kayak bisa ngebantu temannya buat belajar atau apapun lah. Misalkan nyiapin kos atau apa gitu. Dan yang kedua, kenapa video ini dibuat? Karena saran gue, kalau pihak sekolah saja sampai ada yang salah input,
kalian hati-hati. Jangan sampai salah input juga. Ada yang bilang SNMPTN mengandalkan keberuntungan. Tapi percuma, lu orangnya hoki tapi datanya yang lu input ragu-ragu di dindang-dang. Mungkin cukup sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.